Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 09. Dan hari ini gue bakal ngebahas tentang isi pit atau pedok balap. Gue lebih familiar menggunakan kata-kata pedok balap daripada kata-kata pit. Padahal pedok itu adalah sebuah standar 2 dari sebuah motorsport. Namun entah kenapa lebih familiar aja gitu, gue menyebut kata pedok balap. Dan bahasan kali ini itu adalah requestan juga yang kemarin telah dilayangkan atau ditanyakan di story Instagram gue. Jadi istilahnya video ini tuh kayak video lanjutan dari video yang minggu kemarin. Dan tanpa basa-basi lagi, mending langsung masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang isi dari pit atau pedok balap, kita kenalan dulu nih, sebenarnya apa sih pit atau pedok balap tersebut? Jadi, pit atau pedok balap adalah sebuah garasi sementara bagi sebuah tim balap yang sedang melaksanakan balapan di sebuah sirkuit. Ya, jadi istilahnya kayak bener-bener pit atau pedok itu adalah garasi sementaranya mereka. Dan secara garis besar, isi dari sebuah pit ataupun pedok balap adalah hal-hal dan barang-barang yang akan membantu dan juga memperlancar jalannya balapan bagi seorang pembalap. Dan hari ini gue bakal ngasih tahu ke kalian apa aja isi dari pit atau pedok balapnya dari sebuah tim SR atau tim single rider atau tim balap yang sudah menaungi gue selama gue balapan dulu. Gitu, sampai sekarang juga sih. Dan sekarang kita mulai aja ke isi pedok pertama tim SR, yaitu adalah motor balap dan juga pembalapnya. Ya, of course lah ya, yang ada di dalam sebuah pedok balap yaitu adanya motor balap dan juga pembalapnya. Tanpa adanya motor balap dan juga pembalap, ngapain kalian sewa pedok mahal-mahal? Nah, untuk hal kedua yang ada di dalam sebuah pedok balap itu ada yang namanya kru atau tim balap kalian. Ya, kru ini kalau di SR itu ada dua kru yang paling penting menurut gua, yaitu adanya seorang mekanik dan juga adanya seorang manajer. Ya, mekanik ini tugasnya kalian udah tahu ya, untuk memperbaiki motor, untuk mengadjust settingan motor, untuk membantu pembalap itu men-setting motornya sesuai dengan keinginan si pembalap. Sementara untuk si manajer ini, itu fungsinya adalah sebagai tangan kanannya si pembalap. Apabila pembalap butuh A, B, C, D, ini manajer yang menyediakan. Terus kalau misalnya pembalap butuh info, pembalap butuh jadwal balap, dan lain-lain, manajer inilah yang harus tahu soal info-info tersebut. Jadi istilahnya pembalap tuh nggak boleh capek, pembalap itu nggak boleh ribet. Yang mengerjakan hal-hal selain balapan adalah si mekanik dan juga manajer ini. Itu yang ada di dalam tim balap SR. Tapi kalau misalnya kalian di tim kalian masing-masing, kalian pengen punya kru yang lain, ya silahkan kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, yang ketiga yang ada di dalam sebuah pedok tim balap adalah perlengkapan balap. Ya, perlengkapan balap ini juga cukup penting ya untuk memperlancar jalannya sebuah balapan. Perlengkapan balap ini meliputi mulai dari aparel si pembalap ya, wear pack, sepatu balap, terus glove, helm, kipas angin buat ngedinginin motor balap, terus tempat duduk buat pembalap, tempat buat ngegantung wear pack, tempat naruh helm, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan mempermudah dan akan memperlancar dan juga membuat nyaman si pembalap selama nungguin balapannya berlangsung. Selanjutnya, hal yang penting juga ada di dalam sebuah pedok balap adalah adanya spare part balap. Ya, tadi gue udah bilang kalau misalnya adanya seorang mekanik di dalam sebuah pedok, dan mekanik itu sangat butuh terhadap si spare part balap. Kita tahu kalau misalnya lagi balapan itu apa aja bisa terjadi, hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Contohnya adanya failure di motor, terus kalau misalnya crash, adanya part yang rusak, dan lain-lain. Itu hal-hal yang tidak diprediksi tersebutlah yang kita hindari. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya motornya rusak atau ada part yang harus diganti, maka pas motornya balik lagi ke pedok, mekanik langsung bisa mengganti part yang rusak tersebut dengan spare part balap yang ada di dalam pedok secara cepat dan juga mudah.
tanpa harus ribet keluar sirkuit dulu nyari spare part atau ngakal-ngakalin si spare part yang rusak tadi dan lain-lain. Jadi jalannya balapan akan tetap lancar dengan adanya spare part balap di dalam pedok balap kalian. Nah, hal yang terakhir yang paling penting juga adanya di sebuah pedok balap adalah adanya skuter pedok atau motor untuk jalan-jalan di dalam sirkuit. Ya, kalau kalian sering nonton MotoGP, biasanya kalian ngeliat tuh adanya sebuah skuter yang ada di belakang pedok masing-masing tim MotoGP. Nah, si skuter itu fungsinya untuk akomodasi dari semua tim balap ataupun si pembalap itu sendiri apabila si pembalap atau tim balap itu ingin keliling-keliling sirkuit. Ya seperti yang kita tahu lah, sirkuit itu kan luas banget ya. Dari titik A ke titik B itu kalau jalan kaki itu pasti capek dan juga memakan waktu. Maka skuter pedok inilah yang sangat penting untuk mempermudah akomodasi dari kru dan juga pembalap selama di dalam sirkuit. Gitu guys, ya itulah beberapa hal-hal yang ada di dalam pedok balap atau di dalam pit balap sebuah tim balap. Nah, itu sebenarnya adalah isi pedok dari sebuah tim balap SR ya. Kalian boleh menggunakan isi pit atau isi pedok seperti SR ataupun kalian bisa menggunakan list isi pedok sesuai dengan kebutuhan tim balap kalian masing-masing. Cuma di sini gue cuma ngasih saran dan ngasih referensi aja, oke? Jadi mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian para tim balap supaya mereka tahu nih apa aja yang harus disiapin di dalam sebuah pedok balap. Oke? Mungkin segitu aja. Gue Junior cabut dulu and bye-bye.